Master, Siap. ini lagi di kebun bonsai kayaknya. Ya, kita berada di kebun pembesaran bonsai, pemrograman bonsai di kebun kita. Ya, sudah mulai program-program lanjutan ini untuk jenis ID tanamannya sisir. Ini sedang Pemilihan cabang-cabang dan yang membuang yang tidak perlu supaya tidak menghambat pertumbuhannya. ini bonsai jenis sisir ya, Master ya? Ya, ini Sisir berduri. Betul. Ini sudah dilakukan pengawatan ya, Master ya? Ya, ini masih ada kawatnya. Mungkin kita 3-4 hari lagi atau sudah bisa dibuka, udah mulai nancap ini. Kalau enggak kita buka aja deh. Ini kita lihat nih sudah mulai, ya, masuk nih, Master ya. mulai masuk ini. Jadi teman-teman, hari ini kita dengan Master ini mau mereview salah satu bahan bonsai sisir ya, Master ya? Iya. Ini karakternya cukup menarik ya, Master ya. Sisir gaya Rap ini. ngerap ya. Dan sisir gaya rap itu memang cukup jarang ya, Master ya. Cukup jarang karena memang apa ya? Sisir itu unik ya, Master ya. Unik. Jadi sistem perakaran dengan percabangannya itu agak rumit ya, Master ya. Jadi jarang kita ketemu sisir ngerap dan di semua percabangannya itu hidup ya, Master ya. Betul sekali. Nah, ini salah satu bahan yang Master punya ini cukup menarik nih, Master. Karena ngerap, kita lihat di sini, ini ada cabang pertama, kedua, 3 ya, Master, 4. Ya. Ada 5 cabang dan menariknya semuanya hidup ya, Master ya. Hidup, semuanya tumbuh tunas. Biasanya ada 3 cabang. Ya, betul. Yang satu hidup, yang duanya enggak tumbuh ya, Master. Kadang duanya tumbuh, satunya enggak. Ya, begitu. Jarang-jarang sisir yang ngerap, semua percabangannya itu hidup ya, Master ya. Betul. Jadi sisir juga ini termasuk salah satu perakaran yang semi linear seperti itu, karena kita perhatikan dari pola percabangan dan gerak hidupnya ini. Jadi kalau dia akarnya seperti yang umumnya, kalau mati ini biasa atau kena satu semua kena. Kalau ini enggak. Kalau kena satu ini ya ini aja yang kena. Jadi seolah-olah satu jalur. Betul, satu akar ya. itu menghidupi satu jalur. Betul. Ya, Master ya? Jadi ketika akar tersebut mati ya jalur itu saja yang mati. Betul, ya, Master ya. Sementara yang lainnya tidak terganggu. Ya. Dan cukup sensitif dan rumit ya, Master ya untuk sisir ini. Perlu diketahui untuk awal pertumbuhan memang itu sangat sensitif sekali. Boleh dikatakan kita untuk menuju awal sampai hidup suburnya sehat ya, belum subur ya, sampai sehatnya saja itu melalui tantangan yang lumayan panjang dan rumit. Karena banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi ya untuk atau menyehatkannya saja. Kita belum bicara subur nih, menyehatkan saja masih agak rumit. Untuk hidup sehat aja ya, dari mulai penanaman ya, Master. Betul. Ini sisir itu cukup banyak sekali kendala maupun penyakitnya ya, Master ya. Tapi jangan salah, ini kalau sudah subur bandel. Jadi lebih tahan dengan hama, walaupun hama nempel lebih tahan ketimbang dibandingkan dengan seperti waru atau serut. Ini lebih bandel. Ini sambil ngobrol nih, kita sambil buangin durinya nih. Ya, seperti biasa ya, Master ya. Kalau rutinitas untuk treatment bahan sisir itu ya salah satu langkah awalnya biasanya ini mengurangi duri-durinya ya, Master ya. Baik itu ketika mau pengawatan ya, Master ya. Ini kan sebelum dikawat ini durinya sudah bersih. Ini bukan bersih sendiri ya, Master ya. Iya, ini harus dibersihin, digunting, dibuang seperti ini. Karena kalau sudah dibuang ini dia nggak tumbuh lagi. Tumbuh mungkin di pucuk atau di percabangan yang baru. Dia akan tumbuh. Kalau sudah sekali buang ini dia nggak akan tumbuh lagi. Tapi memang ada salah satu jenis sisir yang tidak berduri. Itu dari, kalau nggak salah dari Thailand atau Vietnam. Ya, tapi sisir tidak berduri. Kalau sisir lokal punya kita nih ya, berduri. Karakternya memang berduri ya, Master ya. Dan itu juga merupakan sebuah
tantangan tersendiri ya bagi pebonsai Oh iya. yang mau memprogram bahan bonsai sisir ya Master ya. Iya. Kalau kita bandingin waru, sancang, kimeng, serut gitu Master ya, Iya. mereka tidak berduri jadi lebih aman lah mau diprogram sudah. Kalau sisir ini karena memang ada durinya, jadi biasanya tahap pertama itu dibuang dulu duri-durinya sehingga untuk pemrogramannya itu tidak membahayakan pembonsai. Iya. Karena lumayan sakit ya Master ya kalau tertusuk Ya, duri memang, sisir betul, itu. karena dia ujungnya yang saya katakan yang lalu itu tertinggal, ujung durinya itu tertinggal di dalam daging kalau tertusuk duri itu. Dan ini teman-teman kita lihat ini warnanya masih oranye menyala ya Master ya. Ya. Khas sisir. Sisir, betul. Khas warna sisir, warna oranye itu terang. Sisir ini kalau yang baik nih, ya kalau apa namanya, tanda-tandanya kalau kita bersihkan seperti ini, selain potongannya hitam, ini tidak mudah keropos. Kalau yang putih itu masih muda, nah dia hampir memfosil ya. Jadi makanya sisir itu bagusnya keringan, banyak memfosil, dia kayunya keras kalau sudah tua. Seperti Oh ini. biasanya makanya sisir biasanya konsepnya keringan ya Master ya. Betul. Keringan. Karena memang kemudian- sudah karakternya seperti Ya. itu. Karena karakter pohonnya, Betul. kayunya itu cukup keras ya Master ya. Betul sekali. Jadi memang pas kalau bikin sisir model-model bunjin setengah hidup ya Master ya. Iya, betul. Itu menyesuaikan dengan karakter kayu dari pohon tersebut. Ini kalau dari ukuran sendiri kira-kira masuk medium ya Master. Medium, Ternyata ini maksimal ini. medium ini. Medium Kalau maksimal ini kan kalau kita lihat mungkin sekitar 30, nanti 30. setelah ada apa mahkota ini paling pol-polnya sekitar 35, 37, nggak sampai 40 malah. Ya. Masih masuk medium. Dan bentangannya pun sekitar 30 ya. Lihat Ya, 30 30 lebih lah. 35 lah, mungkin ya 35, Master ya. betul. Iya. Dan gayanya gaya rap. Betul. Ini menarik. Nah, ini sambil kita buka, ini kawatnya sudah mulai lancar. Oh iya. Ini kita perhatikan. Jadi daripada nanti risiko, baiknya kita buka aja, udah nancep ini walaupun kecil. Kalau nancepnya dalam ini ya Oh akan ini itu mengganggu. teman-teman bonsai imaginer bisa lihat ya. Ini udah nancep ya Master ya. Betul. Udah ngebekas. Artinya untuk tahap ini sebaiknya kawat sudah kita lepaskan ya Master ya. Betul. Sama. Kemudian yang ini juga sama karena waktunya bareng ya Master ya. Pengawatannya itu ya, satu waktu ya. satu waktu. Nah ini kau telat sekitar dibiarin 2 mingguan lagi mungkin terlalu dalam lukanya Master ya. Oh iya, nanti bisa putus. Bisa putus. Bisa putus apa namanya, kambiumnya sudah Terus pertumbuhannya jadi melambat ya Master. terganggu pasti. Terganggu ya. Kalau ini kan masih aman nih. Ya, Masih hijau ya Master ya. Betul. Jadi begitu udah dilepas nanti cepet Ya, balik lagi. balik lagi. Tapi tetap ya kesan Ada bekas karakter. pengawatannya itu karakteristiknya itu ada nanti Iya, muncul. jadi bikin membuat Semacam menimbulkan karakter lah. Guratan begitu ya Betul. Master ya. Dibanding yang polos, dibiarin polos nggak dikawat kemudian dipres. Oke, terima kasih banyak Master. Nanti Ya, kita sama-sama. Terima kasih juga untuk sahabat bonsai imajiner dimanapun Anda berada. Semoga kali ini proses juga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap bahagia. Salam satu hobi.